Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap Jumat kita dengar di masjid. Kalau ada pengumuman di kantor bupati, Jumat diumumkan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diungkap tiap Jumat, berarti ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur ya? Weh, yang kau mati ya? Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Mat Ali yang bilang Rosko melempar istrinya, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Bagaimana kondisimu mati? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan judi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan korupsi. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram. Mana contohnya? Kalian yang terima sogok ketika pilkada, tepuk tangan baru kau. Bu, masih ingat waktu susah cari minyak goreng? Saya bayangkan waktu itu Pak Mat Ali, bagaimana seandainya rokok yang hilang. Saya mulai itu bapak-bapak ngantri. Ini minyak goreng yang hilang. Kenapa susah minyak goreng? Bukan sekedar pemerintah kita salah, kamu juga salah karena salah memilih pemimpin. Kau cari yang mau dibayar kamu. Ya. Siapa lagi yang bisa mati kafir? Contoh aja ini, jangan marah. Contoh nih, sabung ayam. Ada juga di Poso sabung ayam. Meleng. Sudah ini mundur mak. Ini sengaja saya di sini sedikit panas. Saya merasakan ibu-ibu yang panas kasihan ini. Bayangkan. Jadi saya mundur di sedikit. Basah di kali pak. Nah, contoh ini sabung ayam didapat sama polisi. Wih, Komodo dikejar dia. Jangan lari. Lari sih. Polisi tidak bisa kejar. Kenapa? Polisi besar perutnya. Jangan lari. Masih lari juga. Terpaksa polisi tembak peringatan. Duh, ke langit. Masih lari. Tembak 2 kali. Masih lari. Tembak 3 kali. Masih lari. Terpaksa dilumpuhkan. Tembak kakinya. Duh. Tembak kakinya, kepalanya nak kena. Saya tanya teman pihak polisi, bos, bagaimana caranya kakinya kau tembak, kepalanya nak kena? Nah bilang soalnya waktu ditembak dia jongkok. Ini polisi film India. Polisi film India, bukan polisi Indonesia. Ibu-ibu, bu, jangan musuhin polisi.
Ibu pikir enak kalau tidak ada polisi di Indonesia? Rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, anakmu diperkosa. Siapa kau cari? Satpol PP? Ketemu itu Satpol PP polisi setengah. Ayo, ya ibu, adik-adik remaja, kalau motormu hilang siapa kau cari? Siapa? Penghafal Quran. Tak ketemu, maka jangan musuhi polisi. Kita bisa ceramah seperti ini juga karena diizinkan polisi. Bayangkan kalau kita pergi melapor di polisi karena tanah diserobot. Pak polisi, tolong amankan tanah saya. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kok, siapa bungkus kok? Maka yang baik, polisi lindungi ulama. Ulama jangan maki-maki polisi. Ulama jangan menghina polisi. Ulama doakan polisi bisa menjadi polisi yang baik, bersatu, bersinergi membangun Kabupaten Poso. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, kau melanggar, kau tidak lihat di rambu-rambu. Saya lihat di Pak. Kenapa kau langgar? Tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana surah-surahmu? Ini Pak, lengkap surah-surah. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Wakalaidan, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Ini orang-orang partai dan politisi kalau mau dipilih, keluar masuk masjid, bikin pengajian, penampilannya kala Ustadz Dasat, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita orang Bugis. Nanti kalau ada masalahmu telepon saya, ini nomor teleponku, aktif 24 jam. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Poso? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih Dogo? Ada anggota DPR yang hadir di sini? Coba beda angkat tangan. Ada, ayo tinggi. Nah, ibu bapak yang hadir ini orang baik, coblos lagi nanti. Sekarang Pak, kampanye gratis Pak. Masya Allah. Saudara-saudaraku, bapak-bapak, tuan-tuan, puan-puan, para politisi, janganlah memperjadikan mereka ini kasihan sebagai objek permainan politik. Kasihan mereka. Ya, coba lihat rakyat Indonesia begitu sabarnya. Begitu kalian mau dipilih, hanya datang bawa sarung. Dipilih lagi kasihan. Kau tipu 5 tahun. Mau kau lagi dicoblos, datang lagi kau kasih sarung, nah pilih kau lagi. Sudah itu dia berdoa, dia doakan bapaknya, tidak. Siapa dia doakan? Ya Allah, ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Ampunilah para pemimpin-pemimpin kami. Pemimpinnya lagi didoakan, padahal sudah dia tipu berkali-kali. Maka cintai rakyat kita dengan cara apa? Jangan sogok ketika pilkada, jangan tipu ketika pilkada, karena mereka kasihan ini datang seperti ini bukan karena cari sarung dan sembako, tapi ingin memperbaiki hatinya. Sayang kalau pejabat mengajarkannya hatinya busuk dan menjadi munafik. Jangan cuma betul, makanya jangan lagi coblos itu yang pembohong. Bisa ibu? Bisa? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan.
karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di tempat ini banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan popo, bukan uka-uka, tapi apa? Handphone. Orang sudah ceramah masih tengsi. Siaran langsung tongi di Facebook. Ini ibu-ibu sudah mau merah puluh burja. Guys, kita tablik aktar guys. Baru 2 aja penontonnya. Janda legi-legi. Bu, simpan dulu handphonenya, simpan. Jama ki ada merekam dulu Jami merekam dulu karena nanti ada keselio mulutku, viral bisa deh. Ibu-ibu tolong simpan dulu HP-nya, tolong ya. Yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suamimu kawin lagi. Kenapa kau yang amin? Ayo simpan HP-nya, simpan. Ustadz, kita mau dengar nanti kalau pulang Ustadz. Kalau ibu rekam kabur, kameramu sudah rusak, suaranya tidak jernih. Bagaimana paling caranya Ustadz? Ini ada kamera saya bawa, bagus gambarnya, sudah diedit. Yang bisa buat setelinganya orang tidak enak, buang. Yang membuat agama lain tersinggung, buang. Sudah itu nonton. Jangan lupa like and share. Yang betul serius kayak ini. Bu, kalau artis kau follow apa kau dapat? Iya. Hai guys, kita lagi di Plaza Indonesia guys. Beli sepatu 5 juta guys. Macam nama kau saja. Tapi kalau Ustadz saat kau follow, dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya pahala. Ya? Sudah ikut pencet Ustaz, tidak mau tak putar ceramahmu. Ku pencet tidak mau, aku yakin dadak botamu. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat, banyak betul jari-jarinya, lebih 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jarinya ibu? Berapa? 10. Cacat kau itu. Masa tidak ada jari-jari kakimu? 20. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyaknya jari-jarinya. Itu malaikat pencatat air ketika hujan. Kan malaikat itu bu, ada tugasnya mencabut nyawa. Maka yang muka-muka sakaratil maut, nah dia mau itu malaikat pencabut nyawa. Ada malaikat yang khusus mengatur hujan. Ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Ada yang ditugaskan menanya di kubur. Ada yang ditugaskan mencatat rezeki. Ada yang dicatatkan untuk membawa wahyu. Ada juga malaikat ditugaskan mencatat air hujan. Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun tidak aku catat. Makanya saya sibuk dengan jari-jariku. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di lapangan, apa namanya ini? Lapangan Poso. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Ibu-ibu, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isinya surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya di dunia? Nih muka saya ini. Nih, termasuk di sini. Muka-muka penuh dosa semua ini. Lalu kenapa orang masuk surga? Ketika ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih berat kebaikannya daripada dosanya,
meskipun selisihnya 0,1%. Maka saya mau ajak memperbanyak amal hari ini. Bagaimana caranya? Saya mau ajak selawat. Bisa? Bisa? Saya mau kasih tanding mana lebih keras suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa ibu? Bisa? Kita tanding dulu, ibu-ibu dulu. Salawat bareng-bareng, ikut sama saya. Ayo ibu. Salatullah ayo ibu. Ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Alhamdulillah, nilainya 8,5. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Sekarang bapak-bapaknya, ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ayo, selawat bareng-bareng. Ayo Pak. Salatu. Kenapa lalu? Itu mau poligami. Ayo, ulang. Ayo bapak-bapak, ayo. Salatu. Oke, memang tuh. Ya sudahlah, nilainya 2,1. Sekarang yang koribak, kita dengar ini bos-bos di atas. Yang koribak, dengar ini, dengar ha? Jangan mempermalukan bapak-bapak di bawah. Ayo Pak, ayo. Salat. Ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Kenapa Ustaz? Karena ada Ahmad Ali yang belikan saya tiket di sini. Kenapa Ustaz? Itulah kalau orang bersatu kuat suaranya. Ada pendeta, ada Hindu, ada Buddha, ada ulama, ada polisi, ada tentara di atas, ada politisi. Maka kalau mau maju Poso, bersatu semua ini, aman Poso. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati, Ibu Ketua DPRD Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Nilam Sari, beserta suami beliau yang juga anggota DPR RI fraksi Nasdem, Bapak Ahmad Ali. Yang saya hormati Ibu Bupati Kabupaten Poso beserta wakil bupatinya. Dan Ibu Bupati, kukira tadi artis dari Jakarta. Bagusnya kalau Bupati tak cantik deh. Kalau mode-mode muda senyum Bupati, pulang dia cantik sekali. Tapi kalau sudah jelek, suka marah-marah, bodoh, apa tahu? Cantik. Saya tidak pede di sampingnya, ketambah pendek kan dia. Masya Allah. Saya bilang, Ibu Nilam, kita di samping deh, karena kalau saya di sampingnya saya takut tergoda Mela. Masya Allah. Cerdas juga. Kenapa cerdas? Dokter. Ada cantik tapi domo. Ini cantik, cerdas, tinggi. Masya Allah. Tinggal kita doakan, mudah-mudahan bisa menjadi pemimpin yang cantik juga hati. Karena biar cantik fisiknya, kalau busuk hatinya, susah rakyat sejahtera. Ya, tapi Ibu Bupati tidak mungkin busuk hatinya, karena biasanya hati yang busuk akan mendambakan muka yang jelek. Jadi kalau ada bapak-bapak jelek istri di rumah, bisa jadi karena hati dia busuk. Nah, para alim ulama, mana kayaknya ngatur-atur sound system, doakan kutu mencerit kasih baik saya ini bos. Ya, para tokoh-tokoh agama yang hadir di tempat ini, cinta Bapak, saya muliakan Ibu Bapak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya mau cerita, ini cerita bukan cerita sinetron, tapi kisah nyata. Suatu kali di Madinah sangat panas.
Begitu panasnya, hampir tidak ada orang yang keluar. Saya baru-baru pulang tanah suci, umroh. Saya sempat mendapat 50 derajat Celcius panasnya. Sampai HP saya hang gara-gara panas. Madinah sangat panas. Akhirnya hampir semua orang berteduh di rumahnya. Tiba-tiba keluar seorang manusia, berlari-lari kecil. Kenapa? Takut kepanasan. Tak lain adalah Abu Bakar Siddiq. Kemana? Dia lari ke masjid. Sampai di masjid beliau berzikir. Selang beberapa saat keluar rumah lagi seorang manusia, berlari-lari kecil. Kenapa? Juga takut kepanasan. Siapa? Umar bin Khattab. Sampai di masjid, lalu dia dapat Abu Bakar Siddiq dan berkata, Abu Bakar, tidak biasanya kau siang-siang begini di masjid. Ada apa gerangan ini kau di masjid? Nah, bilang Abu Bakar, saya panas, lapar. Daripada saya cuma lapar dan panas di rumah, mending saya datang di masjid. Saya lapar, panas, dapat pahala. Lalu Abu Bakar balik tanya, kau Umar, barusan kau juga dapat begini. Dia bilang, sama, saya juga lapar dan panas. Saya datang ke masjid. Mereka berzikir. Selang beberapa saat, keluar rumah seorang manusia. Dia tidak berlari, jalannya tenang. Kenapa? Tidak takut kepanasan. Kenapa? Kemana beliau kakinya melangkah, ada awan di atasnya melindungi sehingga matahari tidak langsung menyentuhnya. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam orang Islam yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau ringkas-ringkas. Ada mahasiswaku turun dari mobil langsung sudah bilang, Ustaz, assalamualaikum. Itu assalamualaikum silakan. Dia bilang singkatan itu Ustaz, assalamualaikum. Ada juga yang bilang aswabar. Apa sih aswabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kau singkat-singkat itu salam. Kalau Bapak Ibu mau sempurna salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi bertanya, baru kamu dapat siang-siang di sini? Kenapa kok? Nabi bilang, Umar, lapar kita Nabi, panas juga di rumah, maka kami datang di sini. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, Anda juga barusan dapat siang-siang begini, ada apa? Sama, saya juga lapar kak. Akhirnya 3 orang ini berkata, melanjutkan zikir. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita ke rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari ini orang kaya di Madinah, kaya dermawan, kaya penyantun. Yang banyak di tetangga kita kaya pelit, sekte, kikirikan lapak jambatan. Kira-kira Abu Ayyub Al-Ansari ini seperti Ama Ali lah. Bu, kepada saudaraku Sulawesi Tengah, bersyukur kalian ada manusia seperti Ahmad Ali. Kenapa? Pengusaha, politisi, sibuk, tapi alhamdulillah masih mau ngurus masjid. Saya bisa datang ke Poso karena beliau yang undang. Kalau kau majelis taklim undang nggak? Susah. Kenapa? Mahal tiket. Nggak ada saldomu. Maka alhamdulillah kita ada Pak Ahmad Ali yang mau mengurus masjid. Banyak orang kaya saya dengar. Siapa dia undang? Bukan ustadz. Siapa dia undang? Artis. Kalau artis kau undang, apa kau dapat? Datang menyanyi, alamat palsu. Bajunya di atas turun ke bawah, yang di bawah naik ke atas, sempit. Apa dia nak kasih kau? Joget kita kasih dia pahamu. Nak kasih lihat pahanya. Nggak juga nak kasih pegang kok. Nak pakai cinta-cinta mah kok. Alhamdulillah. Tauwa, Ahmad Ali, pejabat, konglomerat, pengusaha masih mau ngurus masjid. Alhamdulillah. Nah, ini kira-kira Abu Ayyub Al-Ansari seperti inilah. Lalu Abu Bakar berkata, kita ke rumahnya Abu Ayyub. Baik, ke rumahlah Abu Ayyub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sahibul bait. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata suara perempuan.
Akhirnya Abu Bakar berkata, mana suamimu? Oh, baru saja ke pasar, sebentar lagi dia datang, silakan masuk. Kata Nabi, selama tidak ada istrimu suamimu, selama tidak ada istrimu di rumah, kami tidak boleh masuk ke rumahmu. Ini yang banyak dilanggar sekarang perempuan. Begitu suaminya pergi kerja, langsung Tomina telepon tamang SMA-nya dulu, datang manggo, pergi mi suamiku. Belego, ibu, bu, tidak boleh memasukkan laki-laki lain tanpa izin suami. Dengar, tidak boleh memasukkan laki-laki lain ke rumah tanpa izin suami. Sepupuku Ustaz, baik sepupu satu kali, sepupu dua kali, sepupu lain kali, tidak boleh. Sekarang banyak orang terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga. Ini penyakit kita semua. Ada suami, ada istri berselingkuh. Nak protes ke ibu-ibu, nak bilang Ustaz, lebih banyak laki-laki selingkuh daripada perempuan. Siapa bilang? Sama jumlahnya. Kenapa bisa? Tidak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki. Pasti sama perempuan, berarti sama. Ibu-ibu, woi, mau kau punya suami setia? Mau? Mau? Jadilah istri seperti Khadijah. Bisa. Itu Khadijah, Bu, kalau pulang suaminya sudah siap baskom di rumahnya. Apa isinya? Air hangat. Begitu datang suaminya, dia bersihkan telapak kakinya dengan air hangatnya. Maka bapak-bapak yang hadir hari ini, pulang kau beli memang maku baskom. Kasih ke istrimu hikmah tablik akbar. Yang kau ketawa ibu, serius kayak ini. Ibu-ibu sekarang bagaimana suamimu tidak selingkuh? Kau di rumah tidak pernah cantik. Kalau pikul pengajian begini cantik, pergi arisan cantik, pengantin cantik. Giliran mau tidur sama suaminya, daster 3 hari tidak nampak, nak cuci tidak nampak. Pulang suaminya, daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, ada berdak di sini, nak kasih tinum matanya. Datang suaminya, dia bilang suaminya, kasih baik-baik saya itu bajumu, kelihatan semua tali BH-mu. Apa Nabi bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bu. Maka Bu, woi, Bu, pulang nanti kalau jam 5 mau pulang suamimu, setengah 5 dandan memang mau. Jangan juga berlebihan. Mantan-mantan sudah dengar begini, mau pulang suaminya, nak kuncir 3 rambutnya. 2, 1, pakai rok mini-mini, sepatu high heels. Datang suaminya, astagfirullah, kesurupan istriku. Bu, Bu, Nabi jelaskan begini, apabila ada seorang istri berdandan, ketika mau tidur bersama suaminya, maka malaikat berdoa di malam itu, ya Allah, rahmati wanita ini hingga pagi hari karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Bisa Bu? Maka sebentar malam kalau mau tidur pakai memang pakai baju renang. Iya dong, Bu. Ini majelis taklim, 2 kali dengar ceramah sebulan, tapi tidak pernah membahagiakan suaminya. Pulang suami mulai besok, ibu mau jadi istri yang soleha? Mau? Rumusnya gampang, R-E-N-A-H, Rena. Apa itu Rena Ustaz? R, Rama. Maka istri yang baik, tutur katanya santun kepada suaminya. Datang suaminya sambut, Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Kenapa bilang kepala batu mementung nih? Saya kalau pulang ibu, langsung istriku nak peluka. Baru nak bilang, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masuk ke kamar, berantakan lagi kamar, marah-marah ke, apakah nak kotor sekali tempat tidur? Nak peluka lagi bu, lalu nak cium kak. Baru nama nyanyi lagi, insaflah wahai manusia. Oh enak.
Coba itu ibu, amalkan itu. Lagu-lagu kalau bertengkar suamimu, jangan kau marah, lebih baik balas lagu. Saya kalau marah-marah mamanya cik, nak bilang kenapa kau jarang sekali pulang? Jangan saja terus kerjaan. Saya tidak marah, saya cuma menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tenang perasaan. Ya, nah balas itu mamanya cek menyanyi. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas ciuman sayangmu. Itu enak tuh kalau di rumah tangga begitu. Sudah kaya, rumah bagus, mobil ada, bahagia lagi suami istri. Surganya dunia kau dapat. Ini sudah merantau, rumah mentra-mentra, istri jelek, suami kasar. Apa minatmu di dunia? Yang anehnya lagi, bertengkar, hamil lagi. Apa sih kau bikin itu? Mentang. Ini kau di semua itu. Ya, oi. Apa gunamu majelis taklim kalau kau tidak hargai suamimu? Kepala batu nana ini. Dinasehati. Dimetona memang kalinya cilakai. Bagus itu. Kalau datang kau bertengkar, jangan kau dengar orang. Kalau dalam rumah tangga bertengkar, belum tentu orang lain kasih kau itu semangat, baik niatnya, belum tentu. Kau bersaudara, nasihatnya belum tentu niatnya baik. Curang kau dong, lawan kau suamimu, kurang aja itu suamimu, lawan kau saja. Apa itu suamimu sudah jelek, pendek, lawangi. Betul tahu jelek, pendek, tapi bayuannya. Daripada kau suamimu cakep, gagah, perkasa, pengangguran, maka dia dengki lihat rumah tanggamu, maka dia hasut kamu supaya bertengkar terus. Supaya enak rumah tangga, hafal lagu-lagu yang baik untuk nasihat suamimu. Kalau bertengkar, menyanyi kau lagi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Sekarang lagunya ibu-ibu apa? Putar ke kiri, putar ke kiri, berbeli. Apa kau dapat itu putar kiri, kanan, sekarang kanan kan? Apa kau dapat itu? Baru dah bilang beda majelis taklim, olahraga di lapangan, dilarang perempuan olahraga. Tidak, olahraga kau supaya tetap kau seksi, supaya kau tetap baik. Tapi jangan campur-campur laki-laki. Ini laki-laki campur perempuan. Di depan itu perempuan, bajunya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang. Apa nak bilang ibu-ibu? 1, 2, bapak-bapak di belakang. Tidak. Ini semua pelakunya ini semua. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, udah kita lanjut lagi cerita. Bu, kasih lunas dulu ini. Ramah. 2, elok, berpenampilan cantik dan menarik. Alhamdulillah cantik semua ki kuliah ini. 3, nikmat, pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Tapi sayang ibu-ibu sekarang lebih pelihara kukunya daripada belajar masak. Ibu, kasihan itu suamimu, pagi-pagi bikinkan kopi. Sekarang ibu-ibu malas bikin kopi. Mana buktinya? Kalau kita keliling kota Poso ini, pagi-pagi sudah ada semua bapak-bapak di warung kopi ngopi. Tidak ada dibikinkan kopi sama istrinya. Bapakku almarhum hanya petani penggarap, tapi istrinya
belum turun ke sawah suaminya, sudah ada kopi di mejanya. Padahal dulu bikin kopi luar biasa susahnya. Pergi dulu beli kopi di pasar, sudah jadi kopi? Tidak. Nah dulu, nah goreng. Sudah digoreng, sudah jadi kopinya? Tidak. Apalagi dijemur. Sudah dijemur, sudah selesai kopinya? Tidak. Baru ditunggu. Makanya ibu-ibu dulu itu kasar-kasar tangannya. Belum lagi kalau ngeparut. Sudah jadi kopinya? Belum. Ditapis. Sudah jadi kopinya? Belum. Jemur lagi. Sudah jadi kopinya? Belum. Rebus air lagi. 1 hari prosesnya baru jadi kopi. Tapi belum berangkat suaminya sudah ada kopi di mejanya. Sekarang ibu-ibu tinggal beli 1 saset, ada kopi, ada susu, ada gula, tinggal seduh saja. Masih juga malas bikinkan kopi suaminya. Bagaimana suamimu ndak kawin lagi? Iya toh? Ayo. Maka kalau mau kau dicintai Allah dan Rasulnya, belajarlah masak-masak untuk anak dan suamimu. RENH. Apa itu H? Hemat. Jangan menjadi istri yang provokator. Pulang pengajian malah nak kompori suaminya. Apa kek kau kipas? Masa itu temanmu baru kepala bagian, cincinnya istrinya banyaknya. Kau sudah 2 tahun kepala dinas, biar cincin kawin masih jelek ini. Ya, Bu, demi Allah, semua kita laki-laki ingin memberikan emas berlian kepada istri, tapi rezeki Allah yang ngatur.